Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, dan saya cintai sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, dan kali ini pada video yang ke-296. Video 296 ini kita akan membahas pasal 499 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026, dan pembahasan kita adalah pasal demi pasal, ayat demi ayat. Jangan bosan saya menyampaikan ini adalah moto atau kelebihan dari channel SHMH. Pembahasannya tidak secara umum general gitu kan, tapi pasal demi pasal dan dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh kita semua. Mudah-mudahan seperti itu, dan itu harapan saya. Pasal 499 KUHP baru ini pada dasarnya merupakan ketentuan perbuatan curang untuk memperoleh pembayaran uang asuransi. Ini masih asuransi lagi ya. Ini apa, pihak asuransi dulu ikut membahas KUHP ini apa ya? Sehingga hal-hal yang bisa merugikan asuransi ini ada sudah 2 pasal kan? 498 dan ini 499, dan pasal 499 ini ada huruf A, B, C, ada 3. Mungkin ikut ini ya, tapi tidak ada masalah juga kan. Pasal 499 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merugikan penanggung asuransi, atau orang yang sah memegang surat penanggungan barang di kendaraan angkutan, atau orang yang dengan sah memegang surat penanggungan barang di kendaraan angkutan dengan A. Membakar atau menyebabkan ledakan suatu barang yang masuk asuransi kebakaran sehingga tidak dapat dipakai lagi. Huruf B. Menenggelamkan, mendamparkan, merusak, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kapal yang diasuransikan, atau yang muatannya diasuransikan, atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan, atau untuk melengkapi kapal tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kapal tersebut. Huruf C. Merusak, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan, atau yang muatannya diasuransikan, atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan, atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut. Cukup banyak, dan ini itemnya walaupun hurufnya A sampai C hanya 3, tapi itemnya banyak. Kita coba bahas satu per satu. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dalam hal ini yang untung bisa dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, merugikan penanggung asuransi. Karena asuransi bisa rugi juga, tapi kalau disebabkan karena sesuatu yang perbuatan melawan hukum ya tidak perbuatan pelanggaran yang semestinya tidak boleh dilakukan. Kan ini orang misalnya mengikuti untuk asuransi kan, kalau pemilik polis asuransi atau orang yang tertanggung itu melakukan kesengajaan supaya mendapatkan pembayaran uang asuransi, ini kan namanya melawan hukum. Harusnya kan kejadiannya itu kejadian benar, kejadian yang tidak dibuat-buat, kejadian yang tidak direncanakan, kejadian yang tidak diskenario. Nah ini kan kalau perbuatannya dibuat-buat, diskenario, direncanakan untuk mendapatkan pembayaran asuransi, nah ini yang dimaksud perbuatan melawan hukum. Kalau memang misalnya yang kapal tenggelam bener, kendaraan ya kecelakaan beneran ya nggak ada persoalan. Nah ini menghukum orang-orang yang A. Membakar atau menyebabkan ledakan suatu barang yang masuk asuransi kebakaran sehingga tidak dapat dipakai lagi. Nah,
Kenapa? Kan ada barang-barang mewah gitu, barang-barang mewah, barang-barang mahal, mobil antik, misalnya lukisan antik, kemudian barang-barang berlian atau apa itu kan, yang musilnya kuno-kuno atau yang harganya sangat-sangat mahal itu kan, sangat mahal kan diasuransikan. Lah ini dibakar atau juga diledakkan. Yang intinya barang itu sehingga tidak dapat yang namanya lukisan, diledakkan atau dibakar ya hangus kan, pakai kanvas itu kan mudah terbakar. Akhirnya mendapatkan asuransi kan harus membayar ke orang itu kan. Nah, kalau si pelakunya pemilik lukisan maka untuk dirinya sendiri. Tapi bisa jadi pelakunya orang lain membakar lukisannya yang diasuransikan milik orang lain, kan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, ini yang untung orang lain kan gitu. Orang lain secara melawan hukum atau orang yang dengan sah memegang surat penanggungan barang di kendaraan angkutan. Kendaraan angkutan kan ada kereta api, pesawat terbang, kendaraan darat, truk, trailer, kapal. Nah, ini untuk keselamatan di dalam perjalanan, di dalam kendaraan-kendaraan angkutan itu biasanya juga harus diasuransikan atau ada yang diasuransikan. Contoh misalnya pengiriman melalui LMKM ya, ekspedisi muatan kapal laut, betul kan ya? Yaitu EMKL, nah, bukan LMKM, EMKL. Misalnya dalam berbicara masalah ekspedisi muatan kapal laut, misalnya dari kalau yang beberapa kali saya lakukan, saya pengiriman barang melalui pelabuhan Tanjung Perak untuk tujuan ke Tiongkok kan. Jadi setelah peti kemasnya itu di foam, disemprot itu untuk oleh pihak-pihak pengawas, ada pengawas pelabuhan, pengawas peti kemas, Sekupindo, dan pihak-pihak yang lain supaya tidak ada virus-virus atau membawa penyakit kan, itu disterilisasi, itu di foam itu. Kemudian diberangkatkan melalui trailer dan sebagainya kan. Kemudian begitu mau kita misal melalui perusahaan apa gitu kan yang ekspedisi muatan kapal laut itu ditanya, ini barang mau diasuransikan atau tidak kan gitu. Maksudnya diasuransikan kalau nanti kapalnya ada apa-apa, namanya kapal itu kan kadang lancar, kadang kalau lagi musim badai juga bisa jadi tenggelam kan gitu. Nah itu maksud saya adalah asuransi muatan angkutan, kendaraan angkutan, tapi yang sebagai contoh adalah kapal. Yang beberapa tahun yang lalu sering saya jalankan untuk pengiriman kayu ke Tiongkok. Untuk ini dia mengakibatkan barangnya itu terbakar. Misalnya sudah setelah ada pihak asuransi sudah is oke, maka mungkin pada saat di terminal peti kemas itu dibakar, atau pada saat di kapal itu dibakar kan seperti, atau pada huruf B kapalnya itu ditenggelamkan juga gitu loh. Kapalnya ditenggelamkan juga kan itu. Wah, biar saya daripada sampai Tiongkok mungkin di sana lagi musim dingin, apalagi ada perang itu di Rusia sama Ukraina itu yang menghambat bisnis ekspor itu kan, sampai sekarang turun sampai 90% itu untuk pengiriman ke Tiongkok itu, khususnya untuk kayu ya. Itu bikin pusing juga kan. Wah, akhirnya nakal ini pelaku ini, akhirnya dibakar gitu kan. Nah, seperti itu. Maka akhirnya karena ada kejadian itu, asuransi harus membayar. Nah, ini kalau ketahuan oleh pihak asuransi kejadian ini, maka diancam hukuman 6 tahun dan pidana dendanya adalah kategori 5, berarti 500 juta. Ini baru permasalahan perbuatan tindak pidananya, belum ke masalah ganti kerugian atas barang atau kapal yang rusak. Huruf B, menenggelamkan, mendamparkan, merusak, menghancurkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kapal. Nah, ini yang diasuransikan kapalnya yang ditenggelamkan.
ditenggelamkan atau yang muatannya diasuransikan. Nah, seperti saya omong tadi, pengiriman kayu melalui ekspedisi muatan kapal laut, nah, yang dirusak adalah muatannya. Atau upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan. EMKL atau kapalnya itu sudah diasuransikan, supaya ada jaminannya terbayarnya itu. Untuk melengkapi kapal tersebut diberikan uang pinjaman atas tanggungan, atau kapal itu sudah dipinjamkan, itu ke leasing itu loh kan. Kapalnya udah dipinjamkan ke leasing, diasuransikan, wah, akhirnya udah daripada susah bayar ini, tenggelamkan aja kan. Namanya orang nakal ya seperti itu. Itu maksudnya adalah seperti itu. Dan pidananya adalah 6 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Merusak, huruf C ini, merusak, menghancurkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutan atau yang akan dibayar telah diasuransikan atau untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas. Nah, ini kalau berbicara kendaraan ini sebetulnya ya hampir sama ya, hampir sama, cuman ini mungkin membedakannya untuk kapal ini disebutkan secara khusus, sedangkan untuk kendaraan mungkin bisa jadi ini selain kapal bisa jadi trailer, bisa jadi mungkin kendaraan-kendaraan truk-truk ekspedisi, bisa jadi juga kereta api yang mungkin di darat ini ya. Membedakannya itu dari maksud dari tujuan pembuat undang-undang. Namun pada intinya adalah ini adalah ada orang yang membakar atau meledakkan atau merusak baik kendaraannya, baik kapalnya, ataupun barang-barang yang dimuat dan barang-barang itu telah diasuransikan supaya mendapatkan pembayaran dari pihak penanggung asuransi. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-296 membahas pasal 499 KUHP baru. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan keliru yang saya katakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik dan saran yang membangun kepada saya melalui kolom komentar di bawah video-video Sinau Hukum Melek Hukum. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah subscribe. Bagi yang belum, mohon subscribe dan nyalakan notifikasi karena SHMH akan selalu mengupload video pembahasan KUHP baru. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.